Haleluya. Puji Tuhan. Selamat malam buat semuanya. Apa kabar teman-teman? Kami hadir kembali untuk berbagi tentang kasih Tuhan. Dan kami berharap semua dalam keadaan baik-baik. Dan juga kami berdoa supaya Bapak Ibu bisa mengalami kasih Tuhan. Sebelum kita lanjut, ada informasi yang perlu saya sampaikan tentang nomor telepon 0853 sekian yang dulu pernah kami gunakan, untuk saat ini sudah tidak kami gunakan, ya. Jadi Bapak Ibu tolong tidak menghubungi ke nomor tersebut 0853 sekian yang dulu pernah kami gunakan sudah tidak kami gunakan untuk saat ini. Jadi Bapak Ibu jangan menghubungi ke nomor telepon tersebut lagi. Bapak Ibu yang rindu untuk bersaksi, silakan menghubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube. Dan juga yang ingin menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan, hubungi nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya, supaya tidak ada miskomunikasi. Yang mau didoakan, yang mau konseling, silakan hubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar YouTube, ya. Jadi nomor telepon 0853 sekian yang dulu pernah kami gunakan untuk saat ini sudah tidak kami gunakan, ya. Jadi mohon untuk tidak menghubungi ke nomor telepon tersebut. Baik, kita akan lanjut. Kita akan mendengarkan kesaksian. Kita akan dengarkan kesaksian dari narasumber bagaimana seseorang yang telah meninggalkan Tuhan. Ya, selama 21 tahun narasumber ini meninggalkan Tuhan dan mengikuti kepercayaan lain. Nah, apa yang terjadi? Kemudian beliau bisa berbalik kembali kepada Tuhan Yesus. Nah, ini satu cerita yang begitu penting untuk kita dengarkan, begitu baik dan begitu memberkati kita. Jadi ternyata memang Tuhan Yesus itu Tuhan yang baik, yang tidak pernah emosian karena dia ditinggalkan umatnya. Ya, dia bukan kelas manusia. Seringkali banyak orang tidak mengerti, orang berpikir Tuhan Yesus itu hanya manusia. Bukan. Anda harus melihat dari karakter Tuhan. Bagaimana begitu banyak yang meninggalkan Tuhan Yesus karena kebodohan, karena mereka tidak mengerti tentang Tuhan, mereka tinggalkan. Tapi di sini kita melihat Tuhan tidak pernah marah, Tuhan tidak pernah emosi, Tuhan tidak pernah menghalalkan darah mereka, terus kemudian menyuruh para pendeta untuk mengejar dan menganiaya mereka, tidak. Tuhan tidak pernah menyuruh malaikat untuk tampar mereka atau matikan mereka karena mereka sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah seperti itu karena dia Tuhan yang baik. Justru orang yang meninggalkan Tuhan itu mendapatkan kasih yang sama, di mana Tuhan Yesus terus merangkul, memberikan petunjuk, memberikan kasih-Nya kepada mereka. Nah, Bapak Ibu, saya tidak akan berlama-lama lagi. Kita akan sambut narasumber kita, Ibu Restiwi, ya, Ibu Mei Restiwis. Selamat malam, Ibu. Selamat malam, Pastor. Apa kabar, Ibu Mei? Ibu Mei Restiwi. Puji Tuhan. Puji ya. Tuhan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Ibu Mei sudah hadir dan mau bersaksi, mau menceritakan tentang imannya. Nah, ini adalah suatu karya Tuhan yang sangat ajaib, di mana saya katakan Tuhan Yesus itu Tuhan yang sangat baik. Walaupun Ibu Mei telah meninggalkan Tuhan selama 21 tahun, Tuhan tidak pernah tempeleng atau tarik telinganya sampai putus. Kau kurang ajar, kau berkhianat, kau meninggalkan aku. Tuhan tidak. Tidak seperti itu. Itulah Tuhan yang benar, Tuhan yang baik, yang selalu merangkul dan mengasihi. Nah, kita akan dengarkan teman-teman bagaimana beliau peristiwa perjalanan iman daripada Ibu Mei
Nah, dia akan mulai dengan menceritakan sebelum dia meninggalkan Tuhan Yesus seperti apa dulu dia punya kegiatan kerohanian dan bagaimana sampai dia meninggalkan Tuhan dan kemudian dia berbalik lagi kepada Tuhan Yesus. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Mei. Silakan. Ya, Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Mei dari Kota Malang. Saya punya anak 3. Dulu saya Nasrani, terus mu'alaf, terus kembali lagi ditangkap Tuhan. Tapi ya gitu prosesnya luar biasa. Tuhan selalu ada bersama saya. Dari kecil saya tidak pernah ditinggalkan sama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya ada sampai saat ini, itu juga kemurahan Tuhan. Saya dari 6 bersaudara, bapak saya dulu Islam, terus menikah sama ibu saya itu masuk Nasrani, dan kami punya anak 6 anak. Saya yang nomor 4 dari 6 bersaudara. Pada saat sewaktu masih kecil kami juga semuanya Nasrani. Semua aktif di gereja. Saya pun juga aktif di gereja untuk pelayanan. Karena dari gereja lokal dulu kan jarang yang mau gitu loh. Kalau pelayanan gitu. Sedangkan dulu rumah saya ini pun juga dipakai gereja. Terus begitu gereja punya di tempat sendiri, gerejanya pindah, tetap di sini juga dipakai persekutuan sama ibu saya. Sampai saya ikut pelayanan di gereja lokal, sampai saya usia remaja, akhirnya begitu menikah, saya mu'alaf. Tapi begitu mu'alaf di sana itu saya enggak dibilang enak ya enak, dibilang nggak enak ya nggak enak gitu. Tapi banyak nggak enaknya, banyak karena meninggalkan Tuhan itu nggak enak sama sekali. Walaupun nggak enak, tapi tetap Tuhan itu tetap selalu mendampingi saya dalam suka, duka. Tetap selalu ada bersama saya. Tuhan Yesus nggak pernah meninggalkan saya. Justru saya kemanapun saya pergi, Yesus selalu ada buat saya. Pada saat saya mulai menikah, dulu saya nikah siri. Pertama itu saya punya anak 1. Begitu habis selesai melahirkan, saya belum sampai 1 hari usia anak saya itu yang besar. Tapi suami pulang itu dari leher sampai paha itu sininya merah-merah lehernya. Semuanya. Di badannya itu merah-merah semuanya. Pada saat itu juga anak saya angkat. Anak saya tidur, saya angkat. Terus saya lihat suami saya itu, langsung saya berdoa, Tuhan, kalau memang Engkau izinkan saya hidup bersama dia, dan dia bisa menjadi suami yang lebih baik lagi, biarkan saya hidup sama dia Tuhan, untuk selamanya. Tapi kalau tidak Tuhan, cukup 20 tahun Tuhan. Kalau saya tidak kuat, saya tak kuat-kuat no Tuhan. Saya gitu ngomong sama Tuhan. Terus jawabnya Tuhan, kalau tidak kuat gimana? Tak kuat-kuat no Tuhan. Walaupun saya tidak kuat, saya akan bertahan Tuhan. Dan saya janji 20 tahun saya akan kembali. Nah, setelah itu deal, perjanjian sama Tuhan itu deal. Akhirnya langsung dijawab sama Tuhan. Tuhan itu kalau jawab nggak pakai besok atau lusa gitu, enggak, langsung sama Tuhan itu dijawab. Akhirnya pada saat itu sudah mulai proses. Dapat 1 hari, Tuhan saya enggak kuat. Katanya kuat.
Tuhan, sehari berikutnya, Tuhan saya enggak kuat. Enggak enak Tuhan, jauh darimu Tuhan. Katanya kuat, kan janji 20 tahun. Kan ini masih 2 hari. Begitu seterusnya sampai sampai 20 tahun itu akhirnya tetap aja Tuhan setiap 1 tahun itu setiap hari Minggu Tuhan saya enggak kuat, tapi jawabnya Tuhan selalu apa, katanya kuat, kan dari dulu sampai sekarang kuat, kan saya enggak pernah meninggalkan kamu, kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, kamu pasti bisa melewati semuanya bersamaku. Iya Tuhan, tapi saya enggak kuat Tuhan. Tetap aja Tuhan ngasih semangatnya luar biasa. Jadi walaupun saya semangat di dalam Tuhan, walaupun saya itu enggak ada yang ngajari, berdoa pun enggak ada yang ngajari. Tuhan, saya bisanya cuma curhat Mbak Tuhan. Setiap harinya itu saya curhat Mbak Tuhan. Tuhan, ini gimana? Tuhan, ini gimana? Tapi setelah di pertengahan itu sebelum 4 tahun 4 tahun sebelum kembali itu saya sempat, nah Tuhan saya tuh sambil sambil dasarnya saya tuh ndablek, dibilang saya tuh ndablek sambil menunggu 20 tahun saya tuh iseng-iseng main yang namanya magic, namanya ritual-ritual itu main saya iseng-iseng aja, akhirnya punya batu permata, punya batu ini bukan akik, tapi batu-batu gitu ya. Terus saya isi, terus ada yang ngasih itu sudah diisi. Akhirnya saya ini makannya ini. Saya ritual sendiri. Saya nggak ada yang ngajari. Terus akhirnya dari ritual itu saya bisa menghidup barang yang saya hidupkan, saya kasih makan sama kemenyan itu, sama apa, saya kasih asap-asap gitu, dimakan. Ya ritual-ritual gitu bisa. Dengan bahasa yang saya bisa. Nggak ada yang ngajari. Dengan bahasa-bahasa kejawen, apa, sebisa saya itu akhirnya, nah ditimbullah situ, muncul, muncul lagi. Oh saya bisa, oh saya bisa. Tuhan aku kok bisa ya gini? Ini darimu enggak? Tuhan jawab, enggak jawab. Tuhan ini darimu enggak? Tuhan tetap enggak jawab. Karena apa? Mungkin bisa jadi itu bukan dari Tuhan ya. Tapi saya tetap Tuhan, saya sambil nunggu 20 tahun ya. Saya mau iseng-iseng main ini Tuhan. Akhirnya enggak sampai dari batu-batu itu. Saya punya apa? Punya bulu. Saya dulu punya monyet itu 3, yang satu mati. Itu bulunya itu saya potong, saya apa? Saya ritual lagi. Saya sebarkan di keliling rumah. Saya sebarkan di apa? Di setiap orang yang iri sama saya itu, setiap tanah-tanah saya itu saya kasih satu berapa butir, berapa biji gitu sama bulunya monyet ini. Akhirnya nggak taunya ternyata ya gitu, tumbuh jadi roh. Ada juga yang jadi roh. Banyak sekali. Semuanya tumbuh, hidup. Secara roh itu hidup. Kalau kita kasat mata lihat nggak kelihatan. Tapi kalau dilihat secara roh itu banyak. Itu jadi macam-macam. Bulu monyet ini. Itu sebelum saya kubur, saya potong dulu. Saya mau ambil ini satu ikat gitu. Akhirnya semuanya saya ritual-ritual gitu. Nah, sambil iseng-iseng gitu juga saya apa sama budi saya itu yang mau meninggal gara-gara katanya saya tuh tukang santet. Nah, padahal itu berantem gara-gara air. Saya ditunjuk-tunjuk gini, terus akhirnya saya ngomong, yang bikin sakit sampean bukan saya,
Kalau ada apa-apa sama sampean, bukan salah saya dan jangan salahkan saya. Saya nggak ikut-ikut. Tapi setelah itu orangnya sakit, nggak bisa nelan, nggak bisa ini. Kalau dibilang kedokteran sakit getah gening. Nah, terus apa? Sampai dia mau meninggal itu dia minta maaf sama saya. Telepati orangnya itu ada di kota lain, ada di apa di rumah sakit Lawang itu kalau dari sini dari rumah saya itu jauh sekitar 25 kilo. Nah, itu telepati itu orangnya itu minta maaf sama saya. Dek, saya minta maaf. Ya, saya salah. Saya sudah marah sama sampean, tapi saya enggak mau. Enggak gitu. Tapi namanya juga telepati ya. Enggak ada orang yang tahu. Nah, si suami saya kasih tahu. Orang ini minta maaf, tapi saya enggak mau. Kok enak? Habis marahin caci maki saya kok enak. Baru mau meninggal minta maaf. Saya terus saya apa? Saya nggak respon, tapi orang lingkup situ datang ke rumah saya. Anu, Mei, ya, kamu itu yang bikin sakit budemu. Kamu yang bikin ini ya. Loh, saya enggak bikin sakit. Saya enggak melakukan apa-apa. Nah, itu terus kok kamu yang nyantet ya. Siapa yang ngomong kalau saya yang nyantet? Itu katanya Pak Kiai. Pak Kiainya suruh datang ke saya tantang, kata gitu kan. Akhirnya Pak Kiainya nggak berani. Berarti kalau orang itu menantang apa? Kalau saya dibilang tukang santet, tak tantang Pak Kiainya. Kalau dia berani ke sini, berarti berani sama saya. Tak gitu kan. Dibilang saya itu jahat ya jahat. Dibilang enggak ya enggak. Karena apa ya? Saya itu enggak pernah marah sama orang gitu loh. Saya tuh kalau dibikin jengkel saya tuh enggak pernah respon. Saya udah biarin aja, tapi tetap aja orang itu minta maaf sampai detik-detik terakhirnya pun saya tahu orang ini mau meninggal. Orang ini udah saya minta maaf, saya salah mengaku salah, tapi keluarganya nggak mau minta maaf. Justru saya dibilang tukang santet, gimana nggak jengkel gitu. Tapi saya tetap ya ya gimana ya, ya dibilang saya itu jengkel ya. Saya dibilang tukang santet. Saya enggak mau minta maaf. Saya enggak mau memaafkan, saya juga enggak mau minta maaf. Terus akhirnya saya sama suami disuruh, udah kamu minta maaf, udah maafkan. Jangan bikin orang itu apa mati enggak, hidup enggak gitu. Terus akhirnya suami saya suruh gini apa? Coba diingat-ingat sekarang jam berapa? 10 menit lagi saya ngomong iya, dia berangkat. Pada saat itu saya langsung suruh lihat jam sekian, jam 9 saya ngomong ya sama orang itu langsung berangkat. 10 menit lagi dapat kabar kalau dia sudah meninggal. Itu sampai 2 orang. Saya dibilang tukang santet, saya bisa interaksi sama orang yang mau meninggal itu nggak tahu ya. Pokoknya bisa aja gitu loh. Sampai akhirnya kalau ada orang mau meninggal, saya datang. Saya bisa interaksi, saya cuma jamah. Kadang nggak sampai menjamah orangnya, saya cuma lihat dari apa matanya yang mata mereka yang terpejam itu saya bisa. Kadang saya sentuh kakinya. Dari situ saya bisa bicara sama orang itu walaupun dia koma. Nah, setelah itu besoknya berangkat. 10 10 menit dikabari. Nggak sampai 10 menit dikabari lagi. Loh, bener kan orang itu mau meninggal? Bener kan orang itu mati? Tapi bukan berarti saya yang bukan saya yang nyantet dia toh. Berarti memang saya tahu orang itu mau mati gitu loh. Terus akhirnya saya dimarahi. Kamu tuh jangan jangan udah kamu jangan sok
pinter sok tahu. Saya dibilang gitu. Akhirnya setelah itu selesai, ada lagi masalah apa? Mau beli mobil, suami saya pilih-pilih mobil, saya udah nggak nyaman gitu. Ini saya mau beli mobil ini, mobil ini, mobil ini. Tapi saya cuma lihat gini. Begitu saya lihat gini, oh mobil ini nggak beres. Ternyata benar, jangan beli mobil ini. Mobil ini kerusakannya ini, nomornya palsu, surat-suratnya palsu, semuanya ini palsu. Ini sudah mesinnya ini mesin bobrok gitu. Tapi suami saya nggak percaya. Katanya saya sok tahu, dibilang saya sok tahu gitu. Nah, pada akhirnya setelah dibeli mobil itu dapat 3 bulan, hancur motor itu, ndak laku dijual. Nomor rangkanya palsu, nomor semuanya itu palsu. Terus mobilnya itu udah kalau masuk bengkel itu sama sama aja kayak beli baru mobil itu. Nah, udah itu yang mobil. Terus ada lagi, saya itu dimintai orang juga nyembuhkan orang. Saya nggak minta bayaran, saya nggak, juga cuma kasihan sama orang itu karena ada Mbak minta saya dibantu, suami saya tuh begini begini begini, selingkuh. Loh, akhirnya saya kasih ya cuma ritual-ritual gitu biasa lah. Dari cuma saya kasih gula, saya kasih garam. Kan yang saya garam ya itu sarana buat biar diminum sama orang itu. Nah, pada saat itu ya sembuh juga orangnya gitu loh. Padahal saya itu ritualnya itu asal-asalan, tapi ya tetap aja bisa gitu loh. Kok aneh ya, Tuhan ini darimu ah. Ini darimu kah? Tuhan tetap nggak jawab. Nah, setelah itu saya punya cari pesugihan. Saya cari pesugihan di Pantai Selatan. Nah, di Pantai Selatan itu saya cari pesugihan. Saya tuh enggak cuma bawa bawa bunga sama foto. Foto yang mau dikasih sama ratunya sana itu, ternyata ratunya itu bilang katanya nggak mau berurusan sama saya. Beliau bilang kalau saya ini bukan bangsanya. Saya nggak mau berurusan sama dia karena dia kalau yang lain diterima. Tapi itu ratunya. Kalau anaknya ratu Pantai Selatan itu justru yang mau membunuh saya. Sama prajurit-prajuritnya itu mau membunuh saya. Yang diincar itu nyawa saya. Tapi puji Tuhan saya selalu diluputkan. Terus begitu saya pulang dari Pantai Selatan itu, saya ketemu siluman buaya putih. Ketemu buaya putih itu penjelmaan menjelma jadi manusia, rambutnya pendek segini, putih, warnanya putih, orangnya kurus saya gini. Nah, itu lewat simpangan gitu sama pas saya berangkat ke pantai itu ketemu saya. Nah, orang itu kok jalan kaki sendiri. Mbok diajak, kasihan toh kalau jalan sendiri. Nah, di situ juga dia sudah connect sama saya. Berarti dia mau ikut saya gitu loh. Begitu saya pulang dari Pantai Selatan, saya dikasih batu itu sebesar gini. Batu itu. Batu itu dibilangnya itu mustika. Nah, mustika itu bisa buat menyembuhkan orang. Dari mustika itu saya bisa menyembuhkan orang itu, orangnya minta tolong sama saya. Ini loh, saya bisulan itu bisulan sebadan itu bisulan. Enggak sembuh-sembuh, dikasih
dikasih obat segala macam nggak sembuh, dikasih diminum obat semuanya itu nggak sembuh. Nah, Pak Ustadznya ini datang ke saya, Mei, ya katanya kamu punya barang ya, kelihatannya kamu punya barang yang bisa buat sembuhkan orang. Apa? Oh, enggak, saya enggak punya gitu. Saya minta tolong Mei sembuhkan saya. Kalau kamu nggak mau sembuhkan saya pinjem barangnya buat sembuhin saya gitu. Akhirnya saya dapat mustika itu, enggak, kalau dikasih makan itu enggak makan menyan, enggak makan apa gitu. Cuma dikasih air air kelapa muda. Muda itu di batunya itu dimasukkan, air kelapanya muda itu diserap nanti kalau sebelum sebelum saya kasihkan itu saya minum dulu, itu rasanya masih manis, tapi setelah di batu itu dari dalamnya itu batu saya angkat, saya minum, itu sudah hambar, tidak ada rasanya. Nah, setelah saya kasih air kelapa muda itu, saya pinjamkan sama Pak Ustadz ini, yang orang-orang bilang dia itu Pak Ustadz gitu ya, bisulan itu. Tapi setelah itu caranya ini gimana, udah cari air kelapa, air kelapa apa apa aja, yang penting air kelapa utuh. Nah, setelah utuh itu baru batunya itu dimasukkan, udah asal masuk aja. Ini nggak pakai ritual, enggak usah pakai ritual, udah masukkan, terus itu langsung dioles-oleskan seluruh badan, besoknya sembuh. Nah, begitu setelah sembuh, barangnya dikembalikan ke saya. Begitu saya main-main ke rumah sini, ke rumah ibu saya. Nah, saya ketemu sama teman-teman dari kakak saya, itu juga paranormal, mau di batu saya itu dipegang, gigit di tangannya sini, gigit. Nggak bisa lepas, digini-gini kan itu nggak bisa lepas. Tetap ada di telapak tangan. Sampai dibilang, ini saya mah harus minta dimahar nggak? Boleh dikasihkan saya nggak? Loh, kalau dia mau, boleh diambil. Tapi kalau dia mau, jangan. Ternyata begitu dipegang gini langsung gigit di sininya. Gigit, nggak bisa lepas, berarti dia nggak mau. Kalau dimahar gimana? Mau mahar berapa? Saya mahar 1 M, tapi saya nggak mau. Nggak, itu saya dikasih. Terus akhirnya setelah saya punya itu, nah di situ saya berantem. Setiap kali saya tuh berdoa, Tuhan Yesus tolong saya. Sudah waktunya saya harus pulang. Sudah waktunya saya harus kembali. Ini sudah 20 tahun Tuhan. Sampai segitunya. Saya di Muslim puasa. Puasa itu rutin. Tidak pernah bolong. Rajin puasa. Puasa mutih. Puasa 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 apa itu, kalau buat ritual-ritual itu rajin, saya puasa gitu rajin. Ya, saya dapatnya juga dari situ. Kalau ada dikasih raja-raja, tulisan raja-raja tulisan Arab gitu, saya lihat gini, ini kodam, kalau kalau barang-barang gitu ya, ini kodamnya kecil, nggak besar, kecil, masih besaran punya saya, masih besar yang saya punya daripada raja-rajaan gitu. Setiap kalau ada saya nemu raja-raja gitu, saya buka. Saya, padahal enggak ngerti bahasanya, tulisan Arab, nggak ngerti saya. Tapi saya raba gini. Tulisan itu saya raba gini. Begitu saya raba, oh ini ada isinya. Tapi kecil, enggak besar kayak yang saya bisa itu, enggak seperempat dari yang saya punya gitu loh. Kuasanya itu dari cuma seperempat. Semua raja-raja itu cuma segitu. Nah, kalau punya saya itu besar. Wih, saya bangga, saya bisa. Bangga saya bisa. Tapi di saat itu
Setiap saya kerja bawa motor, saya tuh dulu dagang beras, dagang menir itu, beras yang hancur itu, saya ngambilnya itu saya bawa motor, saya angkat dari setengah kintal sampai 1 kintal itu saya bawa motor, saya bonceng di belakang. Tapi saya itu selama seminggu saya tuh jatuhnya 3 kali. Saya jualan bensin, saya tuh ketimpa jurigen bensin itu jatuh dari motor. Kalau dihitung 1 minggu sampai 3 kali, 4 kali setiap minggunya. Kadang seminggu sekali. Nggak ada apa-apa gitu, jatuh dari motor. Nggak apa-apa lagi, jatuh dari motor. Pernah jatuh bawa 1,5 kintal. Sini 1 kintal, yang depan sini setengah kintal. Itu jatuh. Ketimpa motor, ketimpa karung yang saya bawa itu. Udah sampai, tapi ya enggak sakitnya itu cuma keselio aja, enggak ada lecet, cuma keselio. Tapi ya rutinnya itu yang bikin enggak tahan, selalu pingsan. Kalau malam saya enggak pernah tidur, takut saya kalau tidur, takut apa? Takut saya itu kalau ada yang jahat sama saya itu takut saya. Jadi kalau malam jarang tidur, tapi siang pasti pingsan itu setiap hari. Saya tuh kalau pingsan sampai cari tempat duduk. Aduh, saya pingsan, saya mau pingsan. Duduk dulu baru pingsan. 30 menit baru bangun lagi. Sampai ke kamar mandi pun pingsan lagi. Bangun lagi udah basah semua, kotor semua. Setiap hari gitu. Terus akhirnya sampai itu juga masih perjalanan mau kembali. Saya sampai sakit itu, sakit apa, di kandungan karena terlalu sering naik motor bawa berat. Itu setiap harinya itu saya jalan minim 20-50 kilo setiap hari, bawa barang dari 25 kilo bawa pulang, balik lagi jaraknya 20 kilo, dapat lagi bawa pulang, 30 kilo lagi dapat lagi bawa pulang. Saya kumpulin di rumah, saya proses itu sampai pagi, dari sore sampai pagi. Kadang saya tidur itu kadang di atas karung itu, di atas karung beras itu, sampai saya tidur di situ, sampai saya sakit dalam kandungan itu apa, sampai nggak bisa sembuh. Begitu apa, ke dokter pun juga sendiri, nggak pernah saya diantar pun nggak pernah. Jadi uang saya berlimpah itu habis buat beli obat, beli apa, kebutuhan saya, karena saya juga sakit, nggak kunjung sembuh. Ya, saya sampai sakit sampai sakit perut itu berobat itu sendiri, tapi nggak kunjung sembuh. Jadi uang saya habis, nggak bisa nggak punya tabungan. Saya dulu juga punya mesin diesel itu buat slab, itu juga 6 tahun saya kerja serabutan lah. Akhirnya sakit itu ndak sembuh, berantem iya, yang suami suka selingkuh. Terakhir dia mau minta nikah siri, minta nikah lagi tahun 2003, dia minta nikah lagi, tapi saya ndak mau. Dari situ saya juga sakit-sakitan sampai keluar dari rumah itu. Akhirnya saya
setiap malam berdoa, Tuhan, ini sudah hari yang kesekian kalinya. Ini sudah kurang dari berapa hari, pas 20 tahun. Janji saya sama Tuhan 20 tahun. Tuhan, ini sudah genap 20 tahun. Sudah saatnya saya harus kembali. Bagaimana Tuhan saya harus kembali? Dengan cara apa? Dengan caramu Tuhan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Karena saya sudah capek, sudah lelah, sudah tidak kuat. Daripada saya minum racun lagi, minum ingin bunuh diri lagi, saya tidak mau. Saya tidak mau meninggalkan, saya tidak mau terlalu jauh Tuhan. Tapi di situ Tuhan selalu menghibur saya. Setiap saya tuh nyalakan radio, yang selalu saya ingat itu satu lagu itu gini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Itu yang selalu saya nyanyikan setiap hari. Walaupun nggak bersuara, tapi tetap saya dalam hati saya bernyanyi itu. Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Tuhan, mampukan saya, kuatkan saya Tuhan. Saya nggak mau meninggalkan Engkau lagi. Lebih baik saya kehilangan, lepas dari suami. Saya mau ikut Engkau lagi Tuhan. Sudah saatnya begitu. Berantem gara-gara Mustika itu saya ngurus surat cerai selama 6 bulan, tapi pengadilan ndak kasih nggak bisa kasih keputusan. Saya tetap harus rujuk lagi, tapi saya ndak mau. Tapi uang saya sudah terlanjur habis buat ngurus-ngurus gitu, mondar-mandir gitu. Tetap saya pilih Tuhan Yesus. Akhirnya saya berantem lagi. Saya pulang ke rumah orang tua. Di rumah orang tua saya pun juga berantem karena batu itu masih saya bawa. Akhirnya saya disanggong kayak buronan gitu, disanggong sama suami. Akhirnya saya berantem lagi di sini, batunya itu dirampas, diminta tas saya itu ditarik, berantem di depan rumah sini, nggak ada orang, dalam keadaan rumah sepi. Akhirnya batu itu dibuang. Saya gini, Tuhan, saya mau kembali. Apakah dengan cara ini saya kembali? Tapi saya percaya Tuhan, saya nggak sendiri. Engkau bersamaku Tuhan. Engkau yang kasih aku kekuatan Tuhan. Saya pasti bisa melewati ini Tuhan. Tapi gimana caranya Tuhan? Akhirnya saya kenal sama ngobrol-ngobrol sama tetangga saya. Kebetulan juga orang Nasrani. Terus sama yang satu lagi juga orang Nasrani, tapi beda gereja. Yang tetangga saya ini ngasih masukan. Udah, kamu kembali aja sama Tuhan. Terus caranya gimana? Saya mau kembali, tapi caranya gimana? Nah, pada saat saya mau kembali, saya berdoa lagi, Tuhan, kasih aku tempat di mana imanku bisa bertumbuh. Saya nggak mau Tuhan kalau imanku seperti dulu. Imanku sih ngecek-ngecek Tuhan, saya nggak mau. Tapi aku mau imanku bisa bertumbuh. Imanku bisa lebih melekat lagi padamu. Saya nggak mau meninggalkan Engkau lebih lagi Tuhan. Saya gitu. Tempatkan aku di mana imanku ini bisa bertumbuh. Yang sesuai dengan isi hatimu Tuhan, isi pikiranku, isi perasaanku, isi hatiku Tuhan. Kalau saya enggak cocok, saya enggak mau Tuhan. Terus akhirnya saya ditawari, kamu ke gereja sini. Saya lihat, gak enak, enggak cocok saya. Karena ya masih di sini kan masih gereja lokal kan banyak.
tapi saya tidak nyaman di situ. Dikasih petunjuk di gereja ini, saya tidak mau Tuhan kalau gereja ini. Di sini iman saya nggak bertumbuh. Terus dikasih lagi pilihan gereja yang sini. Saya tidak mau Tuhan. Ini kurang pas di hati saya Tuhan. Saya gitu. Akhirnya saya diajak ke gereja terakhir itu sama teman saya itu, ya tetangga saya juga, termasuk juga kakak rohani saya diajak ke situ. Saya begitu masih di depan pintu gerbang, wih keren, gereja ini keren ya, wih Tuhan Yesus, Tuhan ini benar-benar rumahmu, saya gitu, Tuhan ini benar-benar rumahmu, Tuhan ini ya gereja yang saya imanku bisa bertumbuh ya Tuhan. Saya masuk, begitu masuk ikut pujian, Tuhan aku kok jatuh cinta ya Tuhan. Nah ini Tuhan, ini yang saya cari. Ya di sini ini, ya ini yang saya cari Engkau ya, ini yang ya di tempat ini Tuhan. Nah ini yang saya mau. Terus akhirnya Tuhan, kamu kerasan? Ya ini yang saya mau Tuhan. Gitu. Saya mau ya ini yang sesuai dengan hati saya. Pokoknya klik gitu sama hati saya tuh klik gitu. Udah ini Tuhan saya yang saya mau. Akhirnya di situ sekali saya ikut ibadah di gereja situ, kan udah lama atau nggak pernah ikut ibadah gitu. Begitu di situ langsung Tuhan jamah saya, Tuhan peluk saya, tangan bahu saya tuh dipeluk sama Tuhan. Saya bisa melihat Tuhan Yesus, saya bisa, Tuhan ini benar Engkau ya, ini benar Engkau yang ada di sini ya, ini tempatmu ya Tuhan. Tuhan cuma senyum-senyum gitu. Ya, iya ya Tuhan, ini tempatmu ya. Bagus Tuhan. Iya Tuhan, saya kerasan di sini Tuhan. Saya jatuh cinta lagi Tuhan bersamamu. Saya gitu sama Tuhan. Terus akhirnya tidak terasa, begitu pujian, nangis, udah tidak bisa berhenti. Nangis terus sampai pulang. Nangis terus. Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Cuma bisa ngomong, Tuhan Yesus Engkau baik. Engkau baik, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan saya sedetik pun. Enggak pernah meninggalkan saya. Bahkan di lembah kelam pun saya bersama Yesus. Di lembah kelam saya melewati begitu banyak rintangan, banyak godaan, semuanya banyak kesakitan. Itu saya bersama Yesus. Tanpa Yesus saya tidak kuat. Tanpa Yesus saya tidak mampu. Tanpa Yesus saya udah mau bunuh diri. Saya tidak kuat. Akhirnya begitu sekali masuk ibadah hari Minggu, hari Sabtu berikutnya saya minta doa doa pelepasan. Saya mau doa pelepasan. Lepaskan apapun yang ada di dalam tubuh saya ini, lepaskan, keluarkan. Saya gitu sama kakak rohani. Terus ada lagi kakak rohani yang dari gereja situ juga membimbing saya. Jadi saya punya 2 kakak rohani yang selalu membimbing saya untuk menumbuhkan untuk membangun iman saya kembali. Nah di situ saya langsung pelepasan. Yang keluar itu, dari bahu saya ini ada paku bumi, paku dibilang paku bumi itu panjangnya segini, pakunya nancep di sini kanan kiri. Terus di bagian punggung saya ini ada lempengan besi itu dari leher sini sampai pinggul itu ada. Terus dari kepala ini ada keluar binatang. Terus dari mulut saya ini keluar kalajengking. Ada kaki. Terus dari dalam, dari bawah itu keluar juga kalajengking. Sampai akhir, ini yang bikin saya sakit. Itu yang bikin saya sakit. Benar, saya kesakitan. Waktu lepaskan semua,
Yang di sini ini enggak cuma apa yang kelihatan pertama itu dilepas tuh paku bumi. Paku bumi itu sak gini. Itu pelepasan hari pertama. Hari berikutnya masih ada lagi lempengan itu besarnya segini, nancep di sini kanan kiri. Terus di lengan-lengan saya itu juga ada, di kaki saya juga ada, di telinga saya juga ada, di semua dari ujung rambut sampai ujung kaki ada semua. Itu pelepasan itu 1 minggu pelepasan, 1 bulan saya nggak bisa bangun, tidur tok, lemes, lunglai, nggak bisa ngapa-ngapain, lemes, udah lemes, nggak berdaya. Tapi ibu saya satu yang membuat saya tuh teringat, kamu kembali, terima kasih Tuhan, doaku terkabul, doaku sudah dijawab Tuhan. Dulunya ternyata ibu saya itu berdoa setelah anaknya itu mualaf, itu ibu saya itu berdoa gini, Tuhan, mosok anakku keluar semua, nggak ada yang kembali, izinkan saya melihat satu yang kembali untuk menemani saya sampai akhir. Puji Tuhan, saya kembali bisa menemani ibu saya 2 tahun. Setelah itu masih belum cerai saya. Begitu ngurus kan dari berantem tadi itu kan suami saya masuk penjara. Urusan polisi, KDRT sama penjarahan sama yang lain itu, tapi saya laporkan cuma KDRT. Yang lainnya enggak saya laporkan. Yang penting saya proses untuk perceraian itu bisa. Terus saya ngomong sama Tuhan gini, Tuhan, gimana ya caranya biar saya tuh dicerai? Gimana caranya Tuhan? Jawabnya Tuhan langsung gini, ikut saya cerai, kamu akan diceraikan. Gitu ya Tuhan ya. Berarti saya harus ikut Tuhan Yesus, baru saya dicerai. Ya Tuhan, saya mau. Saya lebih baik kehilangan suami daripada saya kehilangan Engkau Tuhan. Itu yang jadi pegangan saya. Akhirnya saya baptis Islam. Langsung besoknya suami datang ke rumah. Begitu dengar saya sudah keluar dari penjara, datang ke sini, temui saya, langsung diceraikan. Begitu saya diceraikan, langsung saya loncat kegirangan. Yes, Tuhan Yesus baik. Yes, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, saya gitu. Karena terima kasih Tuhan, kau baik. Lebih baik saya kehilangan dia daripada kehilangan Engkau Tuhan. Saya tidak mau lagi jauh darimu Tuhan. Saya sudah tidak mau. Kapok Tuhan saya. Kapok saya jauh darimu Tuhan. Saya gitu. Akhirnya diuruslah surat cerai. Saya bercerai tahun 2014. Tapi saya sudah pisah itu pulang dari rumah sana ke rumah saya yang dulu itu sampai ke rumah ini tahun 2012. Jadi setelah itu saya mulai masuk gereja, ikut ibadah 2 tahun. Saya ditawari waktu di mimbar itu pastor ngomong, siapa yang rindu untuk melayani. Dalam hati saya, Tuhan, saya juga mau Tuhan, saya mau melayani Engkau. Di sisa hidupku ini saya mau melayani Engkau lagi Tuhan. Dengan apa yang ada padaku, saya melayani Engkau Tuhan. Kan janjimu gak pernah menolak saya Tuhan. Saya gitu kan. Terus hari Minggu ikut pelajaran minggu. Puji Tuhan, mereka saudara-saudara seiman saya yang begitu luar biasa,
yang selalu mendukung saya, mensupport saya, yang kasih semangat saya dalam semuanya. Tanpa mereka saya tidak tahu, karena mereka juga adalah keluarga rohani saya. Saya tidak punya mereka, saya juga nggak tahu gimana ke depannya saya. Saya dikirim apa? Tuhan kirimkan malaikat penolong buat saya. Saya apa ya? Saya nggak merasa nggak sendirian, walaupun di dalam lingkup keluarga saya Nasrani sendiri. Yang kembali saya sendiri. Sedangkan anak-anak saya punya anak 3, semuanya masih di Muslim. Belum mengenal Yesus, belum mengenal Tuhan. Ini juga sebagai pergumulan saya. Tetap saya mendoakan mereka karena saya juga menyayangi mereka. Kalau Tuhan selamatkan saya imani Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan saya. Saya percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Saya percaya janji-Mu pasti Engkau menggenapi. Kalau saya diselamatkan, pasti anak-anakku juga Engkau selamatkan Tuhan. Itu yang saya imani sampai hari ini. Saya yakin pasti anak-anak saya juga diselamatkan. Semua keluarga besar saya pun juga pasti diselamatkan. Karena sebagai anak saya melanjutkan misi orang tua. Ternyata ibu saya juga punya misi. Aku pingin saudaramu kembali bersama keluarganya. Nah, visi misinya orang tua saya itu diamanahkan ke saya. Tetap itu saya pegang. Tuhan, saya tidak mau. Tetap saya imani Tuhan. Satu orang kembali Tuhan. Semua seisi rumah, semuanya Tuhan pasti kembali. Saya imani itu. Walaupun kenyataannya belum ada sih, tapi ya tetap saya imani, saya percaya. Karena janjinya Tuhan itu cuma iya dan amin. Itu yang saya selalu pegang. Tuhan, saya percaya. Terima kasih Engkau selalu ada bersama saya. Terima kasih Engkau selalu kasih penghibur buat saya. Selalu kasih selalu cukupkan untuk semuanya. Tapi pada saat saya belum punya, keluar dari rumah saya kan enggak bawa apa-apa. Saya diusir, jadi enggak bawa apa-apa. Saya ke gereja pun juga gitu. Cari tumpangan, cari barengan gitu. Sampai dari berapa kilo? 7 kilo. Saya numpang orang gitu. Terus habis gitu naik angkot ke gereja. Pulangnya habis naik ke gereja, dari turun angkot ke gereja itu jalan kaki. Jalan kaki sekitar 1 kiloan. Itu udah cari jalan pintas. Pulang gereja saya juga jalan kaki, naik angkot lagi, turun dari angkot. Sering kali tuh saya jalan kaki. Saya cuma gini, Tuhan, saya nggak mengeluh. Tuhan, terima kasih. Dengan saya jalan kaki Tuhan, aku bisa merasakan kasih-Mu yang luar biasa, yang sudah aku terima. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Tanpamu aku nggak bisa. Selalu saya gitu. Karena saya diajari, kamu jangan mengeluh. Selalu jangan mengeluh. Ingat, kamu jangan mengeluh. Lebih baik kamu berterima kasih apa yang sudah saya berikan, apa yang sudah kamu terima dari saya. Karena Tuhan Yesus selalu ngomong gitu sama saya. Makanya saya nggak pernah mengeluh. Pada saat saya sekali-sekali mengeluh, nah, kenapa lagi kamu mengeluh? Dibilang gitu. Enggak Tuhan, saya cuma capek. Kalau kamu capek ngomong, kenapa? Tuhan, masa saya harus jalan kaki? Aku ini anakmu loh Tuhan, masa jalan kaki pulang dari gereja, berangkat ke gereja cari tumpangan. Aku ini anakmu loh Tuhan. Saya gitu kan. Saya ngomong sama Tuhan, saya ini anakmu Tuhan. Masa engkau
Engkau nggak malu Tuhan kalau saya jalan kaki. Tuhan sih nggak malu ya. Saya yang malu Tuhan. Dan tapi aku percaya dengan jalan kaki pun saya juga gini, Tuhan terima kasih dengan berjalan kaki, dengan saya berjalan kaki pulang itu 7 kilo itu jalan kaki. Tuhan, kalau kalau Engkau belum memberkati saya motor apa kendaraan, kirimkan malaikatmu Tuhan untuk mengantarkan saya pulang. Masa saya harus jalan kaki sampai rumah Tuhan, gempor Tuhan kaki saya Tuhan, nyampe rumah kaki saya sakit Tuhan, kayak gitu. Terus begitu saya belum selesai ngomong curhat mbak Tuhan, datanglah malaikat Tuhan ngantar saya. Walaupun saya tuh enggak kenal, seringkali saya tuh enggak kenal sama orangnya. Mbak mau pulang? Iya, mari saya antar gitu. Sampai rumah, akhirnya berkali-kali, akhirnya itu saya dapat hadiah Natal, dikasih, puji Tuhan saya dikasih hadiah motor. Enggak saya sebutkan orangnya, tapi walaupun enggak bagus, tetap bisa dipakai untuk transportasi, untuk perjalanan ke gereja, pelayanan gitu. Akhirnya terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya motor. Saya nggak jalan kaki lagi. Terima kasih. Tapi sebelum saya dapat motor itu pun juga Tuhan kasih, Tuhan ini besok hari Minggu saya mau ke gereja, saya mau pelayanan. Mosok saya harus jalan kaki lagi Tuhan. Saya enggak mau Tuhan, capek Tuhan. Sebelum nyampe dari gereja saya sudah kecapean. Gimana saya melayani Engkau Tuhan? Saya gitu kan. Saya gitu ngomong mbak Tuhan. Akhirnya Tuhan kasih kirim motor, dipinjami setiap minggu dipinjami. Tuhan terima kasih ya, Engkau baik. Engkau sangat baik Tuhan. Sampai motor yang saya pakai tuh loh, saya dikasih pinjaman. Kalau bukan Tuhan yang menggerakkan orang itu, nggak mungkin. Terus lagi, Tuhan saya ini mau ke gereja, saya enggak punya uang loh Tuhan, sepeser pun. Saya ini cuma buat persembahan, tapi saya enggak punya buat naik angkot, enggak punya ini. Masa aku harus jalan kaki lagi Tuhan? Puji Tuhan, di situ juga saya dikasih kendaraan sampai enggak perlu isi bensin, saya dibarengi sampai pulang lagi. Begitu seterusnya sampai dapat motor lagi. Tuhan buat isi bensin pun saya nggak punya. Tuhan saya makan pun saya juga nggak punya. Karena saya juga nggak kerja. Kerja asal-asalan itu saya dapatnya juga berapa. Itu dapat cukup buat setiap harinya. Kalau yang penting saya tuh selalu sisihkan buat ke gereja. Walaupun saya makan seadanya, saya tuh nggak bisa makan sembarang. Yang saya makan itu saya nggak bisa. Jadi udah terbiasa dengan makanan yang sederhana, ya itu sebagian saya sisihkan buat ke gereja. Begitu seterusnya sampai kemarin itu bulan Desember kemarin saya itu sebelum 2 tahun yang lalu anak saya itu kecelakaan. Itu diperkirakan meninggal karena pembuluh darah otaknya sini itu pecah. Anak saya yang pertama yang ikut saya walaupun dia masih muslim. Itu begitu saya dikabari, dibilang anak saya, Ibu, kalau anak ibu ini bisa sembuh dan anak ibu ini harus dioperasi. Nah, saya disuruh tanda tangan, saya datang itu habis tanda tangan, mau operasi besok paginya, tapi saya tahu anak saya tuh dikabari kecelakaan gitu, langsung saya bawa minyak urapan dari rumah, langsung saya olesi dari sininya sampai ujung kaki. Begitu saya raba gini, saya nggak pegang badannya, enggak. Saya cuma gini, Tuhan aku percaya, Engkau yang izinkan, Engkau juga yang sembuhkan, Engkau yang izinkan semua ini terjadi, Engkau juga yang memulihkan
saraf-saraf yang sudah rusak ini Tuhan. Karena perkiraan dokter anak saya nggak bisa umur panjang. Bisa sampai cuma berapa hari gitu. Karena pembuluh darahnya pecah, darah ini udah keluar semua. Akhirnya di situ ada detak jantung yang biru, hijau sama kuning itu gini. Jalan yang gini-gini itu. Saya berdoa, Tuhan, nggak lucu kalau ini sampai drop. Nggak lucu Tuhan. Ini anakmu Tuhan. Nggak lucu Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Nggak lucu ini Tuhan kalau sampai drop. Nggak lucu Tuhan kalau anakku sampai kau ambil. Nggak lucu Tuhan. Saya nggak mau. Saya nggak mau Tuhan. Saya yakin. Saya percaya anakku sembuh. Pulih. Nggak ada cacat. Nggak ada luka sedikit pun. Aku percaya kalau dokter bilang ini sarafnya pembuluh darah yang pecah. Engkau sendiri yang membalutnya Tuhan. Puji Tuhan, dari situ saya cuma bisa ngasih minyak urapan itu saya tumpang tangan. Tangan saya itu terlentang. Dari tangan kiri saya ada di kepalanya, tangan kanan saya ada di kakinya. Saya cuma berdoa, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Aku percaya anakku tidak apa-apa. Aku percaya anakku sembuh total. Aku percaya anakku tidak ada cacat sedikit pun. Saraf-saraf yang terluka ini, Engkau sendiri kan yang menyembuhkan Tuhan. Engkau sendiri yang akan membalut luka-luka ini Tuhan. Ini Tuhan, aku percaya, aku yakin ini Tuhan. Engkau sudah menyembuhkan. Dari situ, dari begitu saya gini kan, saya tumpang di kepalanya itu, saya taruh gini sampai pusar gitu. Dari bawah ke atas, dari atas ke bawah sampai pusar itu, saya tuh merasakan auranya tuh hangat. Hangat di situ. Auranya itu hangat. Oh Tuhan, terima kasih. Engkau menjamah anakku Tuhan. Terima kasih. Tapi begitu saya buka mata, loh Tuhan Yesus ada di sampingnya. Ada di samping anak saya. Ada di samping kiri anak saya tidur. Tuhan, terima kasih Engkau sudah menjagai anak saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau tidak meninggalkan anak saya. Begitu setelah itu, nggak sampai di situ, saya cuma langsung terus komunikasi sama Tuhan Yesus. Anak saya dipindah ke ruang ICU jam 1 malam. Di situ anak saya pun juga udah, saya kedinginan, nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa berdoa. Maaf, ini baterai saya. Sampai di ruang ICU, anak saya nggak boleh nunggui. Saya semalaman nggak tidur. Saya terus berdoa, Tuhan. Saya percaya Engkau menolong anak saya. Aku percaya Engkau menjagai anak saya. Aku percaya Tuhan, Engkau ada bersama anakku Tuhan. Tuhan itu anakmu Tuhan yang kau titipkan sama saya. Aku percaya itu anugerahmu Tuhan. Itu yang kau titipkan sama saya. Sekarang saya kembalikan lagi Tuhan kepadamu. Aku percaya Engkau menjagai, Engkau menyembuhkan. Engkau adalah Tuhan segalanya Tuhan. Saya percaya itu. Pada saat itu jam 2 malam, saya anak saya di ruang ICU sendirian. Tapi saya di luar ruangan itu saya melihat Tuhan Yesus ada bersama anak saya. Tuhan Yesus itu elus-elus kepala anak saya itu dengan jubah yang bersinar itu. Tuhan ada bersama malaikatnya di kiri kanan tempat tidurnya itu ada malaikat 4 yang menjagai anak saya bersama Tuhan Yesus. Saya lihat itu, Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menjagai anakku Tuhan. Terima kasih Tuhan, aku bisa tenang. Aku percaya anakku keluar dari ruang ICU, anakku sembuh. Aku percaya anakku sembuh dari ruang ICU. Besok pagi jam 9, itu anak saya dikeluarkan dari ruang ICU. Begitu dites, tidak jadi operasi.
puji Tuhan tidak jadi operasi, langsung di kamar biasa. Di kamar biasa dicek, Bu, ini masih ada gumpalan darah yang belum hilang. Nanti kalau belum hilang, nanti bisa dilakukan pemeriksaan untuk pengambilan gumpalan darah itu. Nah, malamnya pagi jam 9 dikasih tahu gitu sama dokter yang menangani anak saya itu, malamnya jam 9 saya berdoa, itu anak saya pas posisi tidur terlentang gitu, saya kasih minyak urapan lagi. Tuhan, aku percaya. Di sininya itu saya kasih minyak urapan. Saya olesi. Semuanya saya olesi. Saya berdoa. Di situ padahal ada di ruangan biasa itu ada dua pasien yang agak jauhan gitu sama saya. Nggak dekatan gitu. Sama-sama operasi gitu ya. Tapi orang itu orang seberang. Tapi begitu mereka itu lihat saya, tidak tahu dalam pikirannya itu, yang penting saya berdoa buat anak saya sembuh. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan saya percaya Engkau sembuhkan anak saya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Begitu habis saya olesi jam 9 malam itu, begitu saya pas doa gitu, Tuhan aku percaya Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Aku percaya Engkau menjamah anakku. Di saat itu juga Tuhan Yesus itu datang. Dan Yesus ada di sampingnya anak saya tuh, punggungnya yang sini tuh dimiringkan gini, terus di bagian lehernya sini, leher anak saya tuh ditiup tiga kali malam itu. Saya lihat, Yesus sembuhkan anak saya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau menyembuhkan anak saya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seterusnya sampai pagi saya, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sembuhkan anak saya. Pagi berikutnya dicek lagi gumpalan darah yang di sini itu tidak ada. Terus besoknya lagi diizinkan untuk pulang. Jadi cuma 3 malam, 2 hari anak saya sudah boleh pulang dengan kondisi yang sempurna. Walaupun masih dikasih penyangga leher, tapi anak saya sudah sembuh. Sudah sembuh. Dinyatakan sudah sembuh, tetap kontrol, tapi dicek, diperiksa lagi, tidak ada lagi gumpalan darah. Puji Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Tanpa Tuhan saya nggak bisa menyembuhkan anak saya. Tapi karena kuasa Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, itu yang membuat saya itu bertambah jatuh cinta sama Tuhan. Sampai dari situ anak saya sembuh, pulang, sudah normal, tidak lagi katanya ada saraf yang begini-begini, itu tidak ada. Saya imani anak saya sehat, kuat, lebih sehat lagi daripada yang sebelumnya. Anak saya lebih taat sama orang tua, anak saya lebih rajin, anak saya lebih, pokoknya yang positif saya ucapkan. Saya nggak berani mengutukin anak saya. Saya takut karena apa yang saya ucapkan itu pasti terjadi, walaupun itu negatif, itu pasti terjadi. Kamu itu ini pasti terjadi. Ke siapapun pasti itu terjadi. Jadi saya tuh mulut saya tuh saya rem sendiri. Pernah diingatkan sama Pak Ustadz yang ngasih minta tolong sama saya tuh, Mei, ya mulutmu kalau ngomong hati-hati ya, dijaga. Kenapa? Apapun yang kamu ucapkan itu terjadi. Jadi saat itu juga saya langsung rem mulut saya untuk berkata negatif. Takut saya kalau itu terjadi sama anak saya. Setelah itu, saya puji Tuhan, anak saya sembuh, bisa kerja lagi, bisa aktivitas lagi. Nah,
itu juga sama kemurahan Tuhan. Kemarin bulan Desember kemarin itu saya kecelakaan. Bilang orang itu, mereka yang lihat itu katanya saya jatuh sendiri. Tapi saya motor saya itu yang kanan rem saya itu kecantol tali dari arah depan itu, motor yang dari arah depan itu saya keseret sampai 3 meter apa 4 meter gitu. Yang sini ini saya tuh lecet semua. Ini kulitnya dari sini tuh ngelupas sampai dari sini sampai ujung kaki. Bagian kanan itu saya kebanting ke kanan, keseret. Akhirnya ini juga nggak bisa gerak. Akhirnya pingsan, dibawa ke puskesmas itu juga masih pingsan. Saya pingsan 4 kali kalau enggak 5 kali. Itu akhirnya besoknya dibawa ke rumah sakit. Itu juga puji Tuhan saya enggak keluar uang sama sekali. Bahkan uang saya 100.000 yang ada di dompet saya itu enggak berkurang, malah bertambah. Karena yang biaya rumah sakit juga Tuhan Yesus sendiri kirimkan orang malaikat-malaikatnya itu untuk ngurusi saya di rumah sakit. Puji Tuhan saya juga enggak nyangka, walaupun saya enggak jatuh pun saya enggak nyangka. Itu pas hari Minggu pulang dari gereja. Saya cuma bertanya, Tuhan, apa salah? Saya bertanya, Tuhan, saya pulang dari gereja, saya pulang dari ibadah, kok saya bisa jatuh? Jawabnya, Tuhan, kamu jangan berkata seperti itu. Yang membuat jatuh kamu itu bukan saya, tapi iblis. Karena selalu iblis mengincar nyawamu. Karena iblis nggak suka kamu kembali. Karena iblis nggak suka kamu memuji-muji Tuhan. Yang iblis suka kamu seperti dulu, kembali ke dulu. Tapi kan saya enggak mau, Tuhan. Nah ini yang kamu jadi incaran itu nyawamu. Oh gitu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menjagai aku Tuhan. Aku enggak jadi mati Tuhan. Begitu sadar di puskesmas itu, begitu buka mata itu, loh Tuhan, Engkau di sini. Saya melihat Tuhan Yesus lagi dengan baju yang dengan jubahnya yang berkilau itu hanya segini, dan Yesus cuma senyum. Tuhan, aku ingin pulang. Belum saatnya kamu pulang. Tuhan, aku ingin pulang. Saya tidak mau di sini Tuhan. Tapi jawab Tuhan Yesus tetap, belum saatnya kamu pulang. Kalau tiba waktunya kamu akan pulang bersama saya. Saya jemput sendiri. Gitu ya Tuhan. Lanjutkan misimu, lanjutkan visi misi orang tuamu. Ya Tuhan. Akhirnya di rumah sakit pun juga saya juga tidak biaya, sedikit pun tidak biaya. Sampai saya kontrol pun saya tidak. Kalau saya tidak kuat, kan tidak kuat, ini masih diikat-ikat gitu. Ini pun juga masih di CT scan. 2 kali CT scan di rumah sakit, dikasih obat injek itu bisa. Tapi saya dikasih obat bahan kimia kayak pil-pil gitu, saya tidak bisa minum karena saya alergi langsung di tenggorokan, nggak bisa nelan, bengkak sini leher saya, dalamnya itu nggak bisa nelan, nggak bisa apa-apa, udah sakit, alergi, minum obat anti nyeri itu alergi, dikasih obat anti alergi, saya alergi, gitu seterusnya sampai berbulan-bulan. Akhirnya saya minum obat, tapi Tuhan Yesus terbaik. Tuhan Yesus sangat baik. Saya dikasih kekuatan enggak minum obat-obatan itu. Saya ikut live di YouTube itu, doa kesembuhan itu saya bisa terima itu. Puji Tuhan, saya juga mulai pulih. Walaupun ini kemarin juga masih di CT scan, yang bagian sini ini masih sakit. Kalau sakit udah ke mata, ke telinga, ke kepala itu sakitnya luar biasa. Tapi cuma saya bisa bilang gini, Tuhan Yesus yang kasih saraf-saraf ini pulih semula.
Tuhan Yesus yang kasih ini kesembuhan. Dulu saya enggak apa-apa, sekarang dipulihkan Tuhan. Kalau ada saraf yang rusak, saya percaya Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang sembuhkan. Itu yang saya imani. Karena saya juga enggak minum obat. Dari ya cuma nunggu mujizat Tuhan itu dengan apa ya? Dengan kesabaran itu memang ya biasa. Saya sampai Tuhan, aku kok nggak pernah ngerasa enak ya. Tapi kan saya bisa menikmati. Walaupun saya itu nggak punya apa-apa saya. Tapi saya bisa menikmati hidup. Tuhan, terima kasih. Walaupun aku nggak kaya, walaupun aku nggak punya apa-apa, tapi aku punya Engkau. Aku lebih baik nggak punya apa-apa Tuhan. Tapi secara manusiawi, saya juga kepingin ini Tuhan. Tuhan jawabnya, lebih penting mana? Nyawamu sama barang itu. Nah, saya milih nyawa saya tuh. Terus apa? Saya dikasih apa sama Tuhan. Udah, apa yang ada padamu itu yang dinikmati, yang disyukuri. Iya Tuhan, tetap saya nikmati, saya syukuri. Walaupun saya tuh gak punya apa-apa, tetap ini damai sejahtera selalu ada. Gak pernah saya tuh mengeluh sama sekali. Gak pernah, puji Tuhan, karena saya juga apa selalu diajari seperti itu sama Tuhan, nggak boleh mengeluh. Hingga hari ini pun saya bisa kuat. Tuhan, kalau saya kuat, kirimkan malaikatmu untuk mengantar saya. Tuhan, kirimkan malaikatmu untuk mengantar saya ke sana. Tuhan, saya nggak punya uang Tuhan. Tuhan kasih saya. Tuhan, isi ATM saya. Tuhan, saya nggak punya uang sama sekali Tuhan. ATM saya kosong Tuhan. Tapi Tuhan selalu isi ATM saya. Selalu ada. Puji Tuhan, Tuhan itu nggak pernah meninggalkan saya, nggak pernah meninggalkan saya itu yatim itu enggak. Tuhan selalu pelihara saya, lindungi saya. Semuanya itu Tuhan selalu ada buat saya. Sampai saya dibilang nggak punya apa-apa, ya memang nggak punya apa-apa. Tapi saya punya iman kepada Tuhan Yesus, nggak pernah berkurang sedikit pun. Kalau saya begitu mengeluh, Tuhan saya capek Tuhan, untuk ikut Engkau itu seperti ini Tuhan. Tapi selalu ingatkan, selalu menghibur, gak boleh capek, kamu harus kuat, kamu tetap bisa kuat sampai benar-benar semuanya selesai. Apa yang menurutmu selesai, belum selesai buat saya. Tuhan selalu bilang gitu. Akhirnya saya juga mengimani itu terus. Tuhan, terima kasih, Engkau sudah baik, Engkau selalu menjaga saya hingga hari ini. Kalau toh saya mati Tuhan, itu dari sejak dalam kandungan pun saya sudah mati. Karena juga saya dari bayi prematur. Sebelum waktunya lahir saya sudah lahir. Jadi dari kecil, dari lahir saya sakit-sakitan, hingga hari ini pun sakitnya itu nggak jelas. Nggak jelas, tapi Tuhan selalu sembuhkan, Tuhan kasih kekuatan hingga hari ini. Gitu, terima kasih untuk kesaksian saya. Iya, puji Tuhan. Haleluya. Demikianlah Bu Mei menceritakan bagaimana perjalanan imannya yang luar biasa dari seseorang yang pernah menyangkal Tuhan, kemudian kembali kepada Tuhan Yesus, karena memang saya katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang baik. Tuhan Yesus tidak pernah merasa dilecehkan, dihina, dihujat, atau dinista. Tuhan Yesus tidak seperti itu. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengasihi, dan selalu yang ada di dalam pribadinya adalah kasih. Ya, Tuhan, itulah Tuhan yang benar, hakikat Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan itu tidak bisa berubah. Dan dia hakikat yang sesungguhnya adalah lautan kasih,
Karena memang kita harus mengenal bahwa ada dua kuasa di dalam dunia. Yang pertama kuasa Tuhan, Tuhan yang sangat baik. Dan yang kedua kuasa setan, kuasa yang sangat jahat. Kalau setan ingin selalu mencelakai manusia. Karena memang setan itu haus darah. Setan itu sangat ingin supaya darah manusia ditumpahkan. Dan setan membodohi manusia supaya manusia bisa saling membunuh, saling menghalalkan darahnya sesama manusia. Dan ini kita harus berhati-hati supaya jangan sampai kita terperangkap dengan apa yang sesungguhnya berasal dari kuasa kegelapan yang terus mencoba masuk di dalam hidup kita. Terima kasih buat Ibu Mei yang sudah bersaksi. Tetap setia, cinta Tuhan, doa kami buat Ibu. Dan juga teman-teman yang sudah bersama di dalam kesaksian ini, terima kasih. Ya, kami berdoa supaya semuanya mengalami kasih karunia Tuhan. Dan teman-teman yang ingin mendukung Bu Mei, boleh silakan supaya semua berjalan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih, kita akan berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin. Amin.